Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Romi. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem operasi Linux, distribusi Ubuntu. Jadi sistem operasi Linux itu memiliki banyak distribusi. Salah satu yang populer adalah Ubuntu dan Linux Mint. Kali ini kita akan belajar tentang distribusi Ubuntu. Video ini akan menjadi bagian dari playlist belajar Ubuntu. Video ini menjadi video episode pertama. Kita akan membahas tentang pengenalan Ubuntu terlebih dahulu, hal-hal umum yang ada di desktop Ubuntu. Di video-video berikutnya mungkin kita akan membahas tentang terminal, lebih banyak membahas tentang terminal dan command line, perintah-perintah yang ada di terminal. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Romi. Saya memfokuskan diri di 3 bidang, yaitu microcontroller, server engineer, dan programming. Untuk server engineer sendiri yang berkaitan dengan Linux ini, saya menginstal beberapa program dan server untuk corporate. Kemudian untuk proyek-proyek yang pernah saya kerjakan ada di channel YouTube saya rangkum di page GitHub saya di tnromi.github.io. Untuk yang ingin berkonsultasi bisa langsung ke email saya, sedangkan untuk yang ingin berdiskusi bisa langsung di komen YouTube. Kita langsung ke materinya. Yang pertama, saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara menginstal Ubuntu, karena itu akan sangat bergantung terhadap device dari teman-teman. Kalau misalkan menggunakan BIOS versi tertentu atau menggunakan laptop atau PC, itu akan berbeda caranya. Namun secara keseluruhan, yang pertama kita memiliki beberapa pilihan, yaitu dual boot atau install mandiri, install sendiri gitu. Maksudnya hanya Ubuntu yang ada di device tersebut. Kalau install sendiri, satu sistem operasi itu terinstall sendiri, itu akan menjadi lebih mudah. Namun kebanyakan orang masih membutuhkan Windows karena ketergantungan. Nah, yang menjadi problem adalah untuk dual boot itu ada beberapa trik yang perlu diketahui. Sebelumnya, untuk mendownload Ubuntu sendiri, kita bisa ke Google, kita bisa mengetikkan download Ubuntu. Untuk versi yang paling stabil saat ini adalah 20.04. Teman-teman bisa memilih Ubuntu desktop. Jadi Ubuntu itu ada yang desktop, ada yang server. Nah, untuk mendownload, teman-teman bisa mengarahkan ke download. Teman-teman nanti akan mendapatkan file ISO. File ISO itu akan di flash ke flash disk. Nah, cara flashnya adalah kita bisa download di download Rufus. Ini untuk user Windows ya. Untuk user Windows bisa download Rufus di sini. Kemudian bisa memilih versi terbaru dari Rufusnya. Mengeklik di sini. Nah, untuk Rufus sendiri kita lihat tampilan dari Rufus. Untuk memflash ISO dari Ubuntu ke flash disk, yang perlu diperhatikan adalah partition schema di sini. Partition schema ini ada UEFI, ada MBR dan GPT ya. Nah, kalau misalkan kita mau dual boot, artinya di dalam hard disk kita itu ada Windows dan ada Linux. Otomatis kita harus pilih GPT karena Windows itu hanya bisa jalan di GPT. Tapi kalau misalkan punya dua hard disk yang terpisah, walaupun kita dual boot, kita bisa memilih MBR. Nah, keuntungannya apa? Kalau misalkan kita pilih partition skemanya MBR, maka kita bisa boot Linuxnya dari legacy, sedangkan Windows itu dari UEFI. Nah, pengaturan legacy dan UEFI itu ada di BIOS. Keuntungan memisahkan Linux di legacy dan Windows itu ada di UEFI adalah ketika Windowsnya update. Karena hal yang paling sering terjadi adalah ketika Windows update, GRUB dari Linux itu akan rusak sehingga Linuxnya tidak bisa booting. Perlu sedikit effort untuk mengembalikan GRUB-nya. Perlu file instalasi lagi dan lain-lain gitu. Memang tidak akan menginstal dari awal, tapi cukup bikin sakit kepala. Nah, jadi akan lebih baik kalau misalkan kita menginstal Linux dan Windows di hard disk yang berbeda, walaupun kita bisa dual boot nantinya. Atau solusi lain adalah kita tetap menginstal di satu hard disk yang sama, tapi harus dipastikan automatic update dari Windows-nya itu dimatikan, sehingga Linux-nya akan aman. Ketika booting akan ditanyakan mau booting ke Windows atau ke Linux gitu. Sedangkan kalau kita pisahkan tadi legacy dan UEFI, kita tidak akan ditanyakan mau masuk ke Windows atau ke Linux. Kita tinggal
tentukan di BIOS kita setting ke legacy otomatis masuk ke Linux, sedangkan setting ke UEFI otomatis masuk ke Windows. Nah, informasi tentang legacy dan UEFI ini yang cukup tricky, makanya tidak bisa dibikin tutorialnya karena sangat bergantung ke device masing-masing kita. Kemudian itu kalau misalkan kita menggunakan Windows ya untuk menginstal ISO-nya tadi ke flash disk. Kalau kita menggunakan Linux juga, nah kita cukup download ISO-nya, kemudian kita menggunakan fasilitas dari bawaannya Linux, itu namanya Nah, kita buka terminal. Nah, di terminal itu kita menggunakan DD. Kemudian ISO-nya ada di mana? Misalkan .iso gitu. Kemudian destinasinya itu ke misal SDC atau berapa gitu. Nah, ini mungkin agak lebih tricky, akan kita bahas di video-video berikutnya. Kemudian kalau Linux-nya sudah terinstall dengan baik seperti punya saya sekarang, maka kita bisa melakukan konfigurasi di beberapa tempat. Tapi sebelumnya kita perlu bahas dulu tentang versi-versi dari Ubuntu ya. Ubuntu itu akan merilis versi stabil itu sekali 2 tahun. Sedangkan dia merilis versi yang tidak stabil sekali 6 bulan. Nah, cara untuk mengidentifikasi sebuah versi itu stabil atau tidak adalah dengan 2 angka pertama itu harus genap dan 2 angka berikutnya itu harus 04. Nah, kalau angkanya genap seperti 20.04 itu berarti dirilis tahun 2020 di bulan April. Nah, itu versi stabil, versi LTS, long term support. Sedangkan kalau misalkan rilis setiap 6 bulan, misalkan 20.10, nah ini hanya akan disupport selama 6 bulan. Nah, jadi bukan versi paling stabil. Nah, jadi walaupun sekarang sudah ada versi 21.10, tapi versi yang paling stabil tetap yang 20.04. Jadi teman-teman silakan download yang versi 20.04. Nah, ketika pertama kali kita selesai menginstal Ubuntu-nya, tampilannya lebih kurang. Dock yang di bawah ini, jadi tempat aplikasi-aplikasi terbuka ini namanya dock ya. Nah, dock ini akan ada di sisi kiri layar. Nah, bagaimana cara memindahkannya ke bawah? Teman-teman bisa ke setting di pojok kanan atas, setting. Kemudian kita pilih ke appearance. Nah, di appearance ini kita juga bisa ganti tema ya. Ini seperti saya sudah di-setel ke dark di sini untuk tema gelap. Defaultnya itu temanya bukan yang dark ya. Kemudian setelah setel ke dark itu kita bisa setel position. Nah, position ini yang saya setel ke bottom, makanya dia ada di bawah. Nah, setelah dia ada di posisi bawah, udah mirip seperti apa yang tampilan yang saya miliki sekarang. Jadi teman-teman nggak usah bingung kok tampilannya beda. Nah, ini beda karena sudah saya pindahkan ke bawah. Nah, untuk ikon-ikon yang di bawah ini kita bisa menambahkan sebagai favorit atau kita bisa hapus. Contoh misalkan di sini Google Chrome saya sudah jadikan favorit. Kalau misalkan kita mau hapus jadi dari favorit, kita bisa remove dan kita bisa tambahkan juga ke favorit lagi. Nah, untuk mengganti desktop caranya cukup mirip dengan di Windows ya. Contoh misalkan kita cari gambarnya di internet ya. Contoh red desktop. Kita cari gambarnya, kita harus pastikan gambar ini free ya, tidak melanggar hak cipta. Kemudian kita download. Nah, setelah kita download, kita lihat filenya, lokasi downloadnya. Kita klik kanan dan set as wallpaper. Nah, itu nanti wallpaper akan berubah. Nah, untuk mengecek folder-folder atau files manager, kita ada barusan saya buka yang namanya Nautilus ya. Kalau di Windows itu Windows File Explorer, kalau di Linux itu namanya, di Ubuntu namanya Nautilus. Nah, Nautilus ini mirip seperti di File Explorer-nya Windows. Kita bisa lihat documents, folder downloads, folder videos dan lain-lain. Kalau misalkan kita punya partisi lain, misal partisi dari Windows atau hard disk kedua, disk ketiga, kita bisa lihat di other location. Nah, di other location, nah itu ada partisi lain, atau kita bisa lihat partisi detail kita ada di sana. Kalau kita memasang flash disk, contoh di sini saya siapkan flash disk, saya pasang. Akan terbacanya di sebelah sini. Itu yang 15 GB itu. 15, sekian giga. Ya, flash disk 16 GB biasanya terbaca 15, sekian giga. Nah, itu untuk Nautilus. Nah,
Mungkin di video-video berikutnya saya akan coba lebih fokus ke bagian terminal ya. Nah, apa itu terminal? Terminal itu bisa dibuka dengan Ctrl Alt T ya, ini terminal, atau bisa juga kita dengan menekan tombol Windows kemudian mengetikkan di sini terminal. Oke. Nah, cara yang paling umum ya Ctrl Alt T. Ini terminal. Kita bisa besarkan dengan Ctrl Shift plus, dia akan jadi besar. Nah, di video-video berikutnya kita akan fokus ke terminal ini, bukan ke desktopnya. Karena kalau ke desktopnya mungkin teman-teman bisa elaborasi sendiri ya, cara penggunaannya seperti apa. Tapi inti dari seseorang biasanya tertarik dengan Linux itu adalah terminal ini. Kita bisa melakukan banyak hal di sini. Kita bisa menginstal program, kita bisa melakukan scripting sistem operasi ya, bash scripting di sini. Kita bisa menginstal server dan lain-lain. Oke, jadi terminal ini yang akan menjadi fokus pembelajaran kita di video-video berikutnya. Lebih kurang itu untuk video pertama kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.